Melihat urusan dunia sedikit itu sudah merasa kalau melihat urusan akhirat banyak merasa jangan dibalik. Yang kelima katanya, tanda taubat seseorang itu diterima apa? Yara qalbahu mushtaghilan bima dhamin minallahi ta'ala farighan amma dhamin, ya, dhaminallahu minhu. Artinya hatinya disibukkan, selalu disibukkan, tetap menetap, ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia kerjakan lillahi ta'ala. Apa yang dikerjakan lillahi ta'ala. Semayang duha dikerjakannya lillahi ta'ala, bukan karena ekonomi sulit. Memang sholat duha ini menurut keterangan bahwa bisa meningkatkan ekonomi gitu, apalagi tambah ngocek bawang tadi. Yang keenam, yang terakhir, tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakunu hafizul lisan. Lisannya terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Nah tuh nyai-nyai dan apa mak-mak taubat, ya. Di antara tandanya, dulu tukang mencarut, ya, tukang maki orang. Nah, ketika dia sudah bertaubat, ya, ketika terkejut, dia mencaruki astagfirullahaladzim. Orang yang taubatnya diterima, dia lazimul ghammi wan nadama. Dalam hatinya terngiang-ngiang terus penyesalan akan dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga dia tidak lagi mau melakukan kesalahan-kesalahan, yaitu perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Berat bertaubat, memang berat. Mungkin dulu orang yang dia kaya raya bisa saja diuji oleh Allah. Ketika dia mulai bertaubat, hidupnya susah, ya nak? Itu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betulnya ndak dia bertaubat, betulnya ndak imannya kuat, ya? Memang susah. Yang dulu mungkin ada jabatan, ketika dia sudah bertaubat kalau macam hilang kalau jabatan, ya nak? Berat memang Pak Bu, berat. Tapi yakinlah, inna ma'al usri yusron. Ada dari kalau kita sabar dalam ujian itu, insya Allah nanti akhirnya akan mendapatkan keagungan dan rahmat serta rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bermuajahah di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpul kita dalam majelis duha ini menjadi suatu asbab nanti kita dikumpulkan bersama juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sebaik-baik tempat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bacaan sholawat ini nanti kita menjadi asbab kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan tuan-tuan guru, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita memang banyak beristighfar. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di dalam hadisnya memerintahkan kita untuk selalu beristighfar. Astaghfiru innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun. Kalau pertemuan beberapa bulan yang lalu mungkin membawa kajian tauhid, untuk hari ini pas dengan tema istighfar tadi, saya ingin membaca sedikit dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang dikarang oleh Imam Abil Qasim Abdul Karim dalam satu babnya pada pasal keempat yang mensyarahi fi syarhil maqamat fi babit taubah. Di temanya mungkin bertaubat. Sebab kalau saya nengok muka-mukanya kok memang wajib menala lagi ya. Masalahnya itu cuma jangan salah nang mudo-mudo ya, kadang kelapa tua tu payah guguanya ini nak mumangnya gugu, tahu mumang tak? Kadang tu mumang tu diingapi burung, ada burung kecil nama burung pijit kalau kami nyebut kadang gugu. Makanya sama-sama tidak hanya kelapa nang tua, mumangnya juga harus ingat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian hei orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kenapa? La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun, agar kita semua, kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam di dalam kitabnya Ar-Risalah Qushairiyah, katanya akhbarana Abu Bakr Muhammad bin Hasan yang menyatakan haddatsana Ahmad bin Zakaria qala sami'tu Anas bin Malik yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya bersabda, innal at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu wa idza ahabba Allahu 'abdan lam yadurruhu dzanbun. Anas bin Malik menjelaskan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, at-taibu, orang yang mau bertaubat. At-taibu, orang yang bertaubat itu
nanti setelah dia bertaubat itu kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Nah gini, yang ayyuhal muznimun, wahai orang-orang yang berdosa, katanya tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena taubat itu penghapus dosa. At-taibu, orang-orang yang bertaubat, katanya kaman la dzanbalah, itu bagaikan orang yang tidak ada dosa sama sekali nanti. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzanbun, ketika Allah mencintai seseorang hambanya, maka Allah akan menjaga dia dari dosa itu. Kemudian ditanyakan, ya pernah ditanyakan, ada tak ciri-ciri, tahu tak seseorang itu ciri-cirinya ketika dia taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nanti ada beberapa tanda bahwa taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian taubat itu apa katanya? Akhbarana Aliun, dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Qila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, qila ditanyakan ya Rasulullah, ma alamatut taubah, apa tanda indikasi kita itu bertaubat ya Allah, ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamatu, langkah pertama bertaubat itu, indikasi yang pertama, indikator yang pertama, tanda kita bertaubat, wa min alamatihi, ya. Qila ya Rasulullah, wa ma alamatut taubah, apa tanda taubat itu? Qala an-nadamatu, penyesalan. Taubat itu yang pertama adalah penyesalan, nyesal. Kata orang nyesal kemudian tiada berguna. Nah, kalau taubat itu tak, kapan penyesal berguna? Kapan penyesal berguna? Kalau duit, kalau rezeki mungkin nyesal. Nyesal kok jalan situ tadi, coba jalan sana. Nah, dapat duit, dapat makan dan lain sebagainya. Tetapi untuk urusan taubat, an-nadamah, penyesalan itu adalah indikasi atau indikator utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika beliau ditanya, qila ya Rasulullah wa ma alamatut taubah, qala an-nadamah, nyesal. Kemudian taubat itu katanya awwalu manzilin min manazilis salikin wa awwalu maqamin min maqamatit talibin. Wa haqiqatut taubah fi lughatil arab ar-ruju' yuqalu taba ay raja'a. Fa taubatu ar-ruju' amma kana madmuman fi syarr ila ma huwa mahmudun fi syifihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Sebagaimana kalau di dalam ibadah haji itu adalah al-hajju arafah, intisari daripada haji itu adalah arafah, ya. Setiap sesuatu, kullu syai'in itu qalbun, setiap sesuatu itu ada intinya, ada hatinya. Wa qalbul Qur'an Yasin, inti daripada Al-Quran itu adalah surah Yasin. Wa qalbul haji arafah, inti daripada haji itu adalah arafah. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. Orang yang bertaubat itu intinya adalah an-nadam, yaitu
penyesalan. Pak Bu, kita sadari tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Katanya ibu-ibu, ada yang tidak pernah berdosa tidak di situ? Saya alhamdulillah tidak pernah berdosa. Ustaz, tolong tegak. Al-hajju arafah, sedangkan at-taubah at-taubatu nadamah atau an-nadamu taubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita nak bertaubat, itu yang pertama adalah penyesalan. Kemudian Al-Imam ditanyakan oleh beberapa orang dalam kitab Su'ila Ba'dul Hukama, katanya, hal yu'raful abdu idza taba in taubat in an taubatahu qubilat amruddan. Wahai ulama, kira-kira tahu tak, bisa tak ditengok orang bertaubat itu diterima atau tidak? Ciri-cirinya macam mana? Dijawab yang pertama, qala la ahkamu fi dzalik walakin lidzalik alamatun. Yang pertama, indikasi atau ciri-ciri orang yang bertaubat kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Yang pertama, ciri orang yang taubatnya diterima, mungkin dulu bajingan, minumnya minuman yang memabukkan, kemudian dia menyesali, kemudian bertaubat. Dulu preman, kini alhamdulillah sudah nak masuk ke majelis duha, mungkin tak. Ya. Apa tando? Ya, ikut nengok diri dewek, jangan nengok diri orang lain. Ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah, bahwasanya dia melihat dirinya itu adalah orang yang tidak bersih daripada kesalahan. Dia tidak mengaku dirinya adalah orang yang baik. Dia tidak merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Bapak Ibu, kalau kita masih merasa diri kita lebih baik dari orang lain, itu berarti kita masih ada kotoran di dalam hati kita, berarti di antara taubat kita kurang mungkin. Yang pertama, kalau orang itu sudah merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, itu tanda taubatnya diterima. Kadang kita enggak, ya itulah yuwaswisus sayati. Dulu kita mungkin tidak pernah semayang duha, tidak pernah semayang tahajud, tidak pernah berzakat, tidak pernah zakat, dan kini alhamdulillah sudah mulai semayang sunnah, sudah mulai berjamaah, sudah rajin ke masjid, timbul godaan setan. Oh alhamdulillah aku kini kalau taubat, alhamdulillah aku lebih baik dari kanti yang tua lah, isi aneh-aneh kanti itu masih juga macam tu. Aku ajak dan nak nian berubah macam aku. Ini tanda taubatnya belum diterima. Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tanda bahwa taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah, dia merasa setelah dia bertaubat justru dia merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Yang kedua katanya, wasaniyatu yara fi qalbihi al-farha ghaiban aw ba'idan anhu wal huzna syahidan ay hadiran indahu. Yang kedua, yara fi qalbihi al-farha ghaiban ay ba'idan anhu, dia melihat di dalam hatinya, dia merasakan di dalam hatinya ada sebuah rasa bahagia ketika dia menjauhi maksiat, dan dia merasa susah hatinya ketika berdekatan dengan maksiat.
Kadang itu lain. Kita kadang merasa tarawih lambat dikit begitu. Nah, orang yang diterima taubatnya itu semakin banyak amalnya, dia semakin senang hatinya. Ada dalam hatinya al-farah, rasa bahagia. Jangan kan tarawih kadang kita merutuk pamu tahlil kok. Ila illallah, ila illallah, ila kau 10 kali putar tasbih kok belum juga lagi. Nah, sinetron tersanjung lah nak main kok. Ingat lagi sinetron tersanjung, sinetron terpanjang di dunia. Nah, itu. Artinya yara fi qalbihi al-farah ghaiban wal husna syahidan. Ketika dia melihat kemaksiatan, ketika dia dekat, ketika dia jauh dan tidak melihat kemaksiatan, dia merasa bahagia. Ketika dia mendekati maksiat atau melihat kemaksiatan, hatinya menjadi huzn, yaitu gundah gulana. Rusuh hatinya nengok maksiat. Kadang kita terbalik. Orang majlis selawatan ya punta bid'ah kau segala macam. Ya, ketika kes dangdut nyamnya ada protes. Hati-hati. Ketika hati kita merasa bahagia melihat sebuah ibadah atau bahagia ketika kita jauh dari kemaksiatan, dan susah ketika kita hampir mendekati kemaksiatan, itu tanda-tanda taubat kita diterima. Yang kedua, jangan noleh orang, toleh diri dewe. Wasalisatu yuqarribu ahlal khair wa yuqarriba ahlal khair wa yubaida ahlas syarr. Yang ketiga, dia mulai menyeleksi kawan dekat, menyeleksi pergaulan. Dia lebih suka berkumpul mendekati orang-orang yang ahlul khair. Senang dengan kumpul di pengajian, senang kumpul di majelis. Dulu mungkin dia di perapatan jalan, mungkin di jalan hobinya main remi, main gaple, katanya main catur. Sampai malam, dari maghrib sampai subuh, sambil minum-minum dan lain sebagainya. Dia sudah mulai menghentikan itu. Dia hatinya lebih tenang, lebih suka dia mulai ke masjid. Kemudian dia yuqarribu, berusaha, dia mengusahakan dirinya mendekati orang-orang yang baik dan menjauhi ahlus syarr, orang-orang yang syarr, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk perangainya. Khaufan minal wuqu'i minal maksiyah. Cuma tujuannya, ingat, ini perlu dicatat. Dia menjauhi orang, dia mendekati orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang buruk, bukan karena dia merasa baik, tapi khaufan minal wuqu'i fil maksiyah, karena dia takut ngulang lagi berbuat maksiat. Cuma kalau niatnya, aku malas bergaul dengan tuh jahanam galau, aku kinilah lapadek semayang, aku kinilah ahli surga, tu mamun neraka galau, berarti kan sombong. Inilah salah pula. Kita menjauhi orang-orang yang buruk, mendekati orang-orang yang baik. Niatnya apa? Khaufan, karena takut pengaruh buruk itu masuk lagi ke dalam diri kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, uhibbus shalihin wa lastu minhum. Aku adalah orang yang hobi berkumpul dengan orang-orang saleh, walaupun aku bukanlah orang soleh, kata Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i nyebutnya, Imam Syafi'i bukan, Imam Hambali bukan, Imam Samudra bukan, Imam Amrozi, Imam ya, namanya bukan imam. Ngaku-ngaku orang soleh. Aku malas kumpul sana tuh, mamu jahanam galau.
Tak macam aku, Mamu surga Firdaus. Uhibbus salihin walastu minhum. Aku ni orang yang hobi berkumpul dengan orang-orang soleh, kata Imam Asy-Syafi'i. Walaupun aku bukanlah orang-orang termasuk orang-orang yang saleh. Artinya Imam Asy-Syafi'i itu hobi berkumpul dengan orang-orang soleh. Di mana ada majlis datang, di mana ada majlis datang. Padahal kapasitas Imam Syafi'i adalah imamul mazhab, nasirus sunnah, orang yang mendirikan, yang menolong sunnahnya Rasulullah, hujjatul Islam, orang yang menjadi dalilnya agama Islam ini. Saking luasnya ilmu Imam Asy-Syafi'i. Umur 9 tahun, umur berapa lah hafal Quran. Tu baru tukang bercakap lah hafal Quran. Ya tak? Itu pun Imam Syafi'i saking tawaduknya. Uhibbus salihin, aku ini adalah hanya orang yang suka berkumpul dengan orang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang-orang yang soleh. Sakingnya merendahkan diri atau tawaduk di hadapan orang-orang soleh. Yang keempat, ciri daripada diterima taubat, warabi'atu yaral qalila minad dunya katsiran wa yaral katsira min amalil akhirah qalilan fayutlabu ziyadah fi alaihi. Orang ciri-ciri di antara ciri-ciri diterima taubat seseorang itu, dia akan melihat urusan dunia itu banyak walaupun dia dapat dikit. Alhamdulillah hari itu dapat 10.000, luar biasa banyaknya. Artinya dia selalu bersyukur, tak merasa kekurangan. Dia tak merasa kekurangan. Yara al-qalil minad dunya katsiran. Sesuatu yang dia dapatkan di dunia, masalah dunia, rezekinya yang sedikit itu sudah dianggapnya banyak dan menimbulkan syukur yang sangat luar biasa. Wa yara al-katsira min amalil akhirah qalilan. Tapi dalam hal ibadah, dalam hal akhirat, dia merasa kurang terus. Sembahyang tahajud 2 rakaat kurang rasanya. Sembahyang tahajud 12 rakaat kurang rasanya. Ya, Bapak Ibu yang baik saya ngajak, yang sudah rajin sembahyang duha, yang sudah rajin sembahyang tahajud, lanjutkan saja. Kalau nang belum, ayo mulai belajar. Minimal seumur hidup kita pernah tahajud, pernah duha. Ya, sudah malu. Ya, mulai hari kau malam kaki tahajud. Paling tidak seumur hidup. Esok malu kita bertemu dengan malaikat. Tanya, siapa nak kamu? Lama. Kau lama dari mana? Bulia. Pernah sembahyang tahajud seumur hidup? Pernah malaikat. Bila? Hari Minggu tanggal 16 Agustus malam. Ya, sudah balik dari majlis duha, malamnya terbangun, aku sembahyang tahajud berapa rakaat? 2 rakaat. Alhamdulillah, jadilah paling tidak seumur hidup. Nang belum pernah. Kalaulah sudah, kalau bisa ya tiap malam. Kalau tidak bisa apa? Ya seminggu sekali jadilah. Tak bisa juga, usahakan sebulan sekali. Tak bisa juga setahun sekali, paling tidak malam hari raya, atau 2 kali, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Ibadah itu seperti itu. Ya, dalam usul fiqh itu dikatakan, kaidah usul dikatakan bahwa mala yudraku kullu la tudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sama sekali, jangan tinggal sama sekali. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan terus menerus, jangan tinggalkan sama sekali dalam seumur hidup, jadilah
Nah, itu kan lah sudah kok. Mungkin yang baru kan di Masjid At-Taqwa, esok kan ditanya pernah sembahyang duha. Alhamdulillah pernah. Kapan Masjid Taqwa? Bila 16 Agustus 2026. Kan enak kita jawabnya. Jangan sama sekali tidak. Itu tanda orang yang taubatnya diterima ketika urusan dunia sedikit pun dia sudah menganggap itu banyak. Tetapi urusan akhirat lah banyak dia melakukan suatu pekerjaan perbuatan dunia, perbuatan akhirat, dia tetap merasa sedikit, kurang terus. Ya, nah, kalau gitu kan kadang tak. Ya, nah, itu dunia lah dapat gaji 3.500.000, ya Allah kurang lagi rasa. Ya, ngocek bawang be sekilo 700.000. Halu kurang. Iya, kalau kurang gaji pegawai itu 3,5 juta, sudah berhenti jadi pegawai. Pak Bu, berhenti jadi DPE ya. Kita ngecek bawang baik. Kalau sehari dapat 10 kilo kan lumayan. Kali 30 210 juta, lumayan. Ada toke bawang sekarang? Ya, biar tak ngantuk ya. Nah itu tanda orang yang taubatnya diterima ya. Ya. Melihat urusan dunia sedikit itu sudah merasa kalau melihat urusan akhirat banyak merasa jangan dibalik. Yang kelima katanya tanda taubat seseorang itu diterima apa? Yara qalbahu mushtaghilan bima dhamin minallahi ta'ala farighan amma dhamin, ya, dhaminallahu minhu. Artinya hatinya disibukkan, selalu disibukkan, tetap menetap, ya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia kerjakan lillahi ta'ala. Apa yang dikerjakan lillahi ta'ala. Sembahyang duha dikerjakannya lillahi ta'ala, bukan karena ekonomi sulit. Memang sholat duha ini menurut keterangan bahwa bisa meningkatkan ekonomi gitu. Apalagi tambah ngocek bawang tadi. Terus sembahyang duha yang ngocek bawang tadi. Memang iya, tapi kita dalam sholat duha ini mengiltizamkan sholat duha, tanamkan dalam hati lillahi ta'ala. Toh nanti dapat pekerjaan itu yang dibayar 700.000 per kilo itu tadi, dapat pekerjaan itu terrealisasi, itu adalah bonus dari sembahyang duha. Intinya sembahyang duha lillahi. Tahajud juga begitu, sedekah juga begitu, zakat juga begitu. Dia hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasadisatu yakunu hafizal lisan daimal mikrah lazimal ghammi wan nadamah. Yang keenam, yang terakhir, tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakunu hafizal lisan. Lisannya terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Nah tuh nyai-nyai dan apa mak-mak taubat. Ya, di antara tandanya, dulu tukang mencarut, ya, tukang maki orang. Nah, ketika dia sudah bertaubatnya, ketika terkejut dia mencaruki astagfirullahaladzim. Ya, kadang kita di dusun kadang macam itu, sakingnya lah terbiasanya kita berkata yang buruk, terkejut pun takutnya kaki, terkejut malaikat mautnya bucuk, nah kita maki dia. Maka berarti ungkapan makian itu menjadi akhir dari kalimat kita. Khawatirnya kita su'ul khotimah, na'udzubillah. Jadi biasakan kalau terkejut astagfirullah, nengok subhanallah, dapat nikmat alhamdulillah. Ya, dibiasakan, mudah-mudahan bisa tertanam di dalam alam bawah sadar.
subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir-zikir itu tadi tertanam di alam bawah sadar. Ketika kita nazar, ketika kita nak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kan tak tegi otak dah bisa main lagi, mata dah bisa bergerak lagi, nang berfungsi cuma kuping dengan hati. Nah, ketika kita cabut nyawanya, kita dicabut nyawa kita oleh malaikat maut, kita terkejutnya dalam mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan astagfirullah. Itu makanya kita disuruh hafizul lisan itu. Kita disuruh hafizul lisan, daimul fikrati, ya, fi azmatillah. Pemikirannya itu kita mikir dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lazimal fami ghammi wan nadama. Terakhir, orang yang taubatnya diterima, dia lazimul ghammi wan nadama. Dalam hatinya terngiang-ngiang terus penyesalan akan dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga dia tidak lagi mau melakukan kesalahan-kesalahan, yaitu perbuatan maksiat. Nah, ini keterangan yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Akhir kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Berat bertaubat, memang berat. Mungkin dulu orang yang dia kaya raya bisa saja diuji oleh Allah. Ketika dia mulai bertaubat, hidupnya susah. Ya nak? Itu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betulnya ndak dia bertaubat, betulnya ndak imannya lah kuat. Ya. Memang susah. Yang dulu mungkin ada jabatan, ketika dia sudah bertaubat kalau macam hilang kalau jabatan. Ya. Berat memang Pak Bu, berat. Tapi yakinlah, inna ma'al usri yusron. Ada dari itu, kalau kita sabar dalam ujian itu, insya Allah nanti akhirnya akan mendapatkan keagungan dan rahmat serta rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 7:30. Mudah-mudahan kajian singkat Iko berguna untuk saya secara pribadi dan juga berguna untuk kita galo-galo. Amin ya rabbal alamin. Ada salah kata, saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, ya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu